Tahu nggak sih, kalau kita follow IG dari Pandawara Group, sebenarnya kita sudah menjadi bagian dari aktivis lingkungan. Loh, kok bisa gitu? Sebelum kita masuk tentang aktivisme digital itu seperti apa, saya akan jelaskan tentang 3 level aktivisme digital menurut teori George dan Lerner yang menulis tentang aktivisme digital. Jadi menurut George dan Lerner, aktivisme digital itu ada 3 levelnya. Pertama, ini adalah level yang paling hebat dan yang paling keren, yaitu level gladiator. Di level ini bekerja para hacker dan aktivis yang menggunakan data-data rahasia untuk membongkar korupsi dan perilaku jahat dari negara atau sektor swasta. Data-data yang mereka expose itu bukan data-data yang sembarangan, tapi data-data rahasia yang bisa saja menggulingkan sebuah pemerintahan, yang bisa saja membangkrutkan sebuah perusahaan. Ini levelnya para jagoan. Lalu ada level kedua, yaitu level transisi. Kalau kalian pernah berdonasi lewat e-wallet, atau kalian pernah ikut dalam petisi online, ini sebenarnya sudah di dalam level transisi. Di sini sebenarnya kita sudah mulai berkontribusi secara nyata terhadap gerakan lingkungan, tetapi tidak seradikal para gladiator yang berani membongkar rahasia-rahasia pemerintah. Nah, di bawah level transisi itu ada level spectator atau level penonton. Ini bagi teman-teman yang follow akun Pandawara Group, follow akun Greta Thunberg, atau ikutan pakai hashtag Stop Willow, ini masuk dalam bagian spectator dan bagian dari aktivisme digital. Tapi kita tidak bisa meremehkan level spectator, karena kalau semua orang like and comment, tentu algoritmanya akan naik melesat. Dan kita lihat bagaimana berita-berita yang viral itu ditanggapi lebih cepat oleh pemerintah karena viral. Jadi spektrum aktivisme digital itu sebenarnya luas banget, mulai dari klik petisi online sampai ke hacker yang berani ngebuka data. Sekarang pertanyaannya, seberapa penting sih kita ngebahas aktivisme digital dalam isu-isu lingkungan? Ngapain kita bahas topik ini? Untuk menjawab urgensi tentang aktivisme digital dalam isu-isu lingkungan, ya kita membawa 2 studi kasus yang benar-benar menjadi sebuah studi kasus dalam aktivisme digital. Yang pertama adalah Greta Thunberg, dan yang kedua adalah perjuangan melalui hashtag Stop Willow. Ketika Greta Thunberg memulai gerakan Fridays for Futures, ia sebenarnya bukan hanya sekedar berorasi di depan parlemen Swedia, tetapi dia menggunakan media sosialnya, baik itu Instagram atau Twitter atau berbagai platform, sebagai panggung Greta di dalam menyuarakan isu-isu tentang krisis iklim. Kita bisa lihat melalui media sosial, melalui aktivisme digital, seorang individu, seorang remaja bahkan yang berusia masih sangat muda, bisa mengubah sebuah isu lokal menjadi isu global. Jadi yang dilakukan oleh Greta adalah melaburkan atau memecah batasan bahwa ini lokal dan ini internasional. Kedua, yang kita lihat dari aktivisme digital Greta melalui media sosialnya, ada pesan yang sangat kuat yang ditimbulkan dari media sosialnya bahwa pemimpin dunia harus segera bertindak dalam mengatasi krisis iklim. Greta menjadikan media sosial sebagai jembatan dari tempat tinggalnya di Stockholm ke New York, di mana negara-negara berkumpul dan berunding untuk membuat sebuah kebijakan global melalui media sosial. Jadi ada 2 hal yang kita lihat dari Greta. Pertama, melalui media sosial dan aktivisme digital, Greta mengubah sebuah isu lokal menjadi isu global, dan melalui media sosial Greta berangkat dari Stockholm menuju New York untuk mendesak pemimpin dunia untuk bereaksi terhadap krisis iklim. Nah, kita bahas studi kasus yang kedua, studi kasus terkait aktivisme digital, yaitu hashtag Stop Willow. Nah, teman-teman mungkin masih belum banyak yang tahu tentang hashtag Stop Willow ini. Teman-teman bisa ke Instagram dan TikTok dan search hashtag Stop Willow. Jadi ceritanya, ada sebuah project yang diinisiasi oleh ConocoPhillips dan disetujui oleh pemerintahan Biden untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya minyak bumi di Alaska. Alaska adalah sebuah ekosistem yang harus dipertahankan karena menjadi rumah habitat bagi banyak hewan langka dan tentu saja konservasi karbon. Nah, ketika terjadi inisiasi dan rencana ini, tentu saja begitu banyak aktivis yang protes terhadap kebijakan Biden. Tapi ingat, protesnya tidak hanya melalui orasi di depan parlemen, tapi melalui media sosial, melalui hashtag Stop Willow. Nah,
seperti Greta, hashtag Stop Willow itu berubah menjadi sebuah isu global. Isu lokal yang ada di Alaska menjadi sebuah isu global akibat dari aktivisme digital hashtag Stop Willow. Aktivis lingkungan mulai dari Spanyol, Indonesia, Brazil ikut dalam gerakan hashtag Stop Willow yang sebenarnya ini adalah sebuah masalah yang terjadi di Amerika Serikat. Ingat ya teman-teman, ada 4 komponen atau kriteria ketika kita melihat apakah gerakan transnasional itu benar-benar sebuah kajian dalam hubungan internasional. Apakah ada pengaruh, apakah ada akuntabilitas, apakah ada informasi, apakah ada simbol. Ya kalau ada keempat-empatnya, pasti ini adalah sebuah kajian hubungan internasional. Dan di dalam hashtag Stop Willow dan di dalam Greta Thunberg, itu keempat-empatnya ada. Mereka punya informasi, mereka punya pengaruh yang luar biasa, mereka punya akuntabilitas, dan tentu saja mereka menggunakan simbol-simbol yang digunakan sebagai persatuan bagi aktivis-aktivis dari seluruh negara. Seru kan ya guys, ngebahas tentang aktivisme digital ini. Kita akan bahas lagi tentang aktivisme digital dengan berbagai studi kasus yang jauh lebih menarik dari hashtag Stop Willow dan Greta Thunberg. Ke pantai sambil bawa gitar, main musik di sore hari. Like dan subscribe, jangan terlantar biar channel ini makin berseri-seri. Stay smart, stay humble, see you on next video. Bye-bye.